Wasallam, supaya kita sebagai umatnya, karena ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah pulang itu, setelah pulang dari Isra Mi'raj Rasulullah teman satu anakku cerita akankah ada atau aku diamkan. Ketika aku ceritakan peristiwa ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang Islam ketika itu yang murtad, tidak meyakini peristiwa itu. Tapi alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, walaupun tidak satu zaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita meyakini dengan keimanan yang saya yakinnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara dengan jasad dan roh beliau. Ada paham Bu Muhammad Hakim Pak yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu cuma dalam mimpi, tidak dengan jasadnya. Nah, ini paham yang salah Bu, hati-hati. Kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah dengan badan dan ruhnya. Di dalam ayat tadi diterangkan abdihi, abdihi itu berarti ada badan, ada jasad, ada ruh, ada jasad. Nah, maka Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kalau mimpi itu kita pun bisa bermimpi, itu boleh jam malam bermimpi. Nah, tapi ini benar-benar terjadi karena Al-Qur'annya ada yang telah dibaca Ibu tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oleh-oleh yang teramat penting bagi kita umat Nabi Muhammad Bu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj menghadap Allah, kemudian Rasulullah bertemu dengan macam-macam kejadian Bu. Diperlihatkan Allah kekuasaannya, melihat neraka, melihat surga, bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Iblis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ketika Rasulullah pulang hendak balik dari Isra Mi'raj tadi, sebelum sampai ke dunia, ke langit dunia, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, perintah apakah yang Allah perintahkan kepada engkau sehingga engkau mengambil perintah ini, perintah mulia ini secara langsung? Jadi perintah sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Nabi Musa, perintah salat diperintahkan kepada aku, hai Nabi Musa, sebanyak 50 waktu. Jadi asal perintah salat itu buat 50 waktu mulanya. Jadi kata Nabi Musa, minta sana kurang, minta kurang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mampu jadinya umat Islam mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Umatku sudah besar-besar orangnya, tidak mampu melakukan 50 waktu sehari semalam. Minta kurang dengan Allah. Kita 50 waktu, 5 waktu aja kan belak lambingan dari sebayang belum ada. Jadi boleh pertama sekali 50 waktu. Setelah 50 waktu, kemudian turun lagi, minta dikurangi sampai 5 waktu perintah sholat tadi. Nah, 5 waktu tadi pun Rasulullah mau minta lagi kepada Allah dikurangi, tapi kata Rasulullah, aku sudah malu sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditetapkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita umat Nabi Muhammad melakukan salat itu sebanyak 5 waktu yang fardu ain. 5 waktu yang fardu ain itulah yang akan. Fardu ain itu fardu setiap kita untuk melaksanakannya. Tidak ada ujur salat itu. Kecuali bebinian bila datang bulan boleh kada sembahyang. Nah, tapi kada dikodok ada apa-apa Nah, amun puasa ni para bulan puasa bayar hutang puasa yang tahan bulan. Jadi perintah salat tadi 5 waktu untuk kita fardu ain setiap muslimin muslimat yang sudah balik, yang sudah berakal. Syaratnya, salah satu syarat orang yang melakukan sholat ini adalah orangnya berakal, balik, sudah mukallaf. Nah, jadi anak-anak kita, ibu-ibu, Rasulullah menyuruh kepada anak kita, perintahkan anak-anakmu bila umurnya sudah 7 tahun untuk melakukan sholat. Bila ada anak ibu bapak laki-laki suruh ke masjid, di sini di masjidnya kemana? Ke tempat pengajian ya. Nah, suruh di masjid. Kadang-kadang kaumnya sarik mohon dilahang tuh boy. Anak-anaknya ribut dia sembahyang nih, sipaknya isuk hendak lagi akan sembahyang. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila masjid sudah tidak ada lagi riuh suara anak-anakmu, maka celakalah kita. Karena kada ada lagi generasi ibu, kada ada lagi hendak sembahyang masjid, kaumnya menyarikan. Akan bukan hendak lagi sembahyang. Jadi biar aja
mana guru-guru mengaji, mana-mana para alim ulama. Kita ini semuanya disuruh menuntun anak tadi itu. Kalau anak semua menurut, kada payah lagi pakai guru. Kada payah lagi kita tunjuk ajar kepadanya langsung aja. Kada payah berguruan lagi. Itu memang kewajiban kita mengajarkan kepada mereka. Nah, kita tunjuk ajar kepada mereka. Umur 7 tahun anak gue suruh sembahyang. Jangan suruh main game. Suruh sembahyang. Ini HP kada boleh pesan. Dia baca sembahyang ingat. Suruh sembahyang umur 7 tahun. Bila genap umurnya 10 tahun, pukul bu, lakukan pukulan yang ada menyakitkan, jangan pukul di muka kena polisi. Laporkannya ke polisi, anak laporkan polisi. Pukul di muka biru-biru, anak laporkannya anak lapor ke abah ke polisi. Bahaya bu. Nah, jangan pukul di muka, pukul-pukul yang tidak membahayakan, pukul di sini kawan. Supaya anak sembahyang. Nah, itu adalah fardu ain, lain fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu kewajibannya yang menyuruh itu bola. Amun di sini malah mampu bandir, paksa manajer yang punya kewajibannya. Kenapa? Karena nih semuanya nabuh manajer nih boleh nih. Misalnya di kampung doh, di desa kami kan ada kepala desa yang bertanggung jawab fardu kifayah itu kepala desa doh. Bila sekampungan tuh yang bisa tuh kepala desa pertama sekali dosa tuh. Ada menyuruh masyarakatnya belajar. Kan ada dia lagi tukang bisa membacakan sembahyang, menyembayangkan orang, memandiakan orang mati kada bisa lagi, kada menguburkan kada bisa, mengapani kada bisa. Yang berdosa pertama sekali pemimpin kada menyuruh orang belajar. Iya karena pada kepayahannya bila satu orang aja kada bisa di kampung tuh berdosa sekampungan. Nah, jadi kewajibannya pemerintah gitu tuh, kepala di desa kan kepala desa belajar berupaya. Jadi dicuncung tadi alhamdulillah sudah ada dialokasikan dana untuk majelis taklim belajar berupaya. Kita mati kali udah terus sembahyang kan boy. Nah, jadi perkara salat ini bu harus belajar juga kita. Tidak boleh ikut-ikutan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Jadi contoh salat yang kita kerjakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar, arwah nenek aku dulu nyambut kayak ini, arwah nenek aku kayak ini bakal lahian sudah. Arwah nenek semua, arwah nenek dari mana kau belajar? Jadi yang kita umpat itu Nabi, contohnya Nabi. Nah, Rasulullah contoh kita dalam melakukan salat. Karena salat ini sangat pentingnya perkara salat ini. Karena yang pertama sekali nanti di yaumul kiamah yang akan diperiksa di antara amal-amal yang lain. Salatlah yang pertama sekali. Bila bagus salat itu, maka bagus juga sedekah kita. Bila bagus salat kita, maka bagus pula puasa kita, bagus pula zakat kita, bagus juga amal-amalan yang lain. Jadi penimbang yang pertama adalah salat. Bila bagus salat, maka amal-amal yang lain akan bagus. Tapi ingat, bila salat kita rusak, maka rusaklah amalan-amalan yang lain. Inilah perkara salat kita harus perhatikan bu, harus perhatikan baik-baik. Kalau perlu kita Pak manajer ya ada seminggu sekali, ada majelis taklim 2 minggu sekali kah, sebulan sekali kah. Nah kita adakan majelis taklim kan. Jadi majelis taklim tadi saling mengingatkan silaturahmi. Majelis taklim pernah bergabung karena kadang ada sarah aja, yang penting berkumpul. Saya boleh. Nah perkara salat tadi. Jadi yang dimaksud salat tadi di dalam kitab fikih aqwalun wa af'alun mahsusatun, artinya itu beberapa ucapan, beberapa perbuatan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Nah, artinya itu ucapannya itu sudah ditentukan dan perbuatannya sudah ditentukan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini salat. Nah, contohnya yang pertama dalam rukun salat itu ada rukun 13. Jadi dalam kitab Safinah itu menjadi rukun 17. Kenapa rukun 17? Termasuk tumakninah dipisah-pisah. Tumakninah itu buat sembahyang itu bertanah.
Jangan kayak hayam mematuk beras. Kurang 5 menit, oh 1 menit kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tumakninah boy. Nah, jadi yang pertama niat. Ini secara fikihnya niat. Niat itu mahaluhal bil qalbi. Jadi niat itu di dalam hati, hendaknya di dalam hati. Yang ada di dalam rukun salat dalam hati itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Sesudah itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu takbir di mana selain dari pekerjaan salat diharamkan. Ini kita tengah sudah takbiratul ihram tadi itu boleh ada ayatnya ini dibeli Pak manajernya untuk aku misalnya halal nih. Tapi sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi minum nih. Jadi haramnya bila kita sambil minum sambil bayang minum gitu. Boleh gue haram jadinya. Kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar, ingat kan Bu? Amun di dalam kitab fikih tadi itu tangan ini nih kesininya nah. Kadang ada aja nah Allahu Akbar macam-macam gue ada putar-putar gini macam-macam. Jadi kaki itu kira sejengkal lalakian nah sejengkal kayak ini. Nah ini udah pas ibu ini nah sejengkal nah di sini nah. Ya tak berangkat di sini makan dia bahudin sebelahnya. Ya, kira-kira aja gitu nah. Kira-kira lalakian kalau perempuan dirapatkan supaya auratnya terbuka. Nah, boleh. Allahu Akbar. Tangan diranggangkan sedikit ke ini nah. Nah, tangan. Ya tangan kayak ini. Dan kayak ini juga nyamuk-nyamuk. Diatur sudah lebih pikir tadi. Nah, supaya dapat pahala. Dapat pahala sunat. Allahu Akbar. So tangan deh, kayak ini boleh nah. Nah, ini. Nah. Ini 2 di sini, ini ke sini nah. Yang ini lumpus nah, ada mau pikir tadi. Hendak di atas pusat, di bawah dada anaknya. Hendak dia turus kaki. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu termasuk dari rukun kauli, rukun ucapan. Jadi rukun ucapan itu boleh ingatkan. Beda dengan rukun kalbi, itu harus diucapkan, harus terdengar. Sama baca Fatihah itu harus terdengar, setidaknya telinga kita mendengar. Telinga seorang mendengar, ya baca sini setidaknya tidak lain di dalam hati kan sah. Karena ini bukan rukun kalbi. Nah, baca dalam hati aja Fatihah aja kan diterima, ada sah. Karena ini bukan rukun kalbi, rukun kauli artinya ucapkan, setidaknya telinga kita mendengar. Nah, mencoba yang share kah, atau kita jadi makmum kah, dibaca di belakang. Nah, Allahu Akbarnya juga jangan Allahu Akbar boy tambah waw pulang pakai aja orang ada tambah seorang Allahu Akbar ini Akbar pulang tambah jangan, jadi itu harus hati-hati belajar gitu. Nah, jadi syarat yang 5 waktu jangan ditinggalkan, fardu ain untuk kita boleh. Nah, jangan ditinggalkan sekali-kali. Nah, salat subuh ini sangat yang penting bagi kita, salat subuh nih. Nah, karena kebanyakan orang subuh nih ngalih bangun boy, ngalih. Ayah ngalih bangun sembahyang subuh nih. Kadang ada niat nah sembahyang subuh bangun aja jam 3, ada kami guring pulang. Kali bangun jam 9. Orang dah tulakan ke kebun mau kejar bangun. Jadi sembahyang subuh itu memang agak sulit. Rasulullah menceritakan, seandainya umatku tahu pahala keutamaan sembahyang subuh, merangkaknya datang ke masjid ini keutamaan. Jadi kita tuh rupanya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ibu bapak, kalau kita mau sholat itu mau tidur sebelum kita melaksanakan sholat, enak ada niat sholat tahajud kah misalnya, sholat witir kah. Jadi kita usahakan boleh berwudu dulu. Ya. Kemudian kita hatamkan Quran dulu. Kemudian kita minta ridho kaum muslimin dan muslimah. Kemudian kita minta syafaat dari nabi-nabi Allah. Kemudian kita pergi haji dan umrah dulu. Jadi cerita ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau. Aisyah, jangan tidur sebelum engkau menghatamkan Quran. Sebelum engkau mendapat ridho dari kaum muslimin dan muslimah. Sebelum engkau bisa umrah dan haji, jangan tidur.
bingung, aku tidak bisa melakukan itu ya Isa. Sambil tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur kata Rasulullah, engkau baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka sama dengan khatamkan Quran. Nah, kemudian engkau minta istighfar untuk kaum muslimin dan muslimat, maka kaum muslimin dari barat dan timur akan ridho kepada engkau. Kemudian engkau sebelum tidur baca salawat, insya Allah baik aku kata Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu insya Allah akan memberi syafaat kepada engkau. Dan sebelum engkau tidur baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka pahalanya sama engkau dengan haji dan umrah yang sempurna. Kasihan orang miskin kada dapat umrah, kada dapat haji, duit kada ya. Tapi untuk pahala haji insya Allah dapat buai sama haji aja dasar rajin. Nah kadang ada yang naik haji duit kada gaji segini 2 juta habis makan minum itu hari hutang begini kepada naik haji. Tapi insya Allah kesempatan kita punya sama untuk meraih pahala haji, insya Allah untuk meraih pahala umrah insya Allah sama kita kesempatannya, ada ilmunya. Walaupun kita tidak pergi ke Makkah sana boy, insya Allah pahala haji dan umrah kita bisa raih. Jadi rupanya sebelum kita tidur ini Bu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu diikat oleh iblis dengan 3 ikatan setan. Ada salah aku dalam kitab Nasaiul Ibad itu, setan namanya itu setan walsin namanya Pak. Siapa yang ada nama walsin sini maaf, yang tersinggung. Walsin ngarannya. Walsin ini tugasnya Bu ikat orang tidur supaya jangan bangun. Tapi bila udah tahun baru Bu, Pak, kita diikatnya lagi Pak, bebas. Tapi kalau orang mau tidur, hari ini aku mau sholat subuh katanya diikatnya. Tapi kalau ada acara misalnya jukit, menari-nari malam tuh kan diikatnya lagi lapasnya. Bebas itu malamnya tugas walsin tuh. Nah, jadi kita nih semuanya Bu diikat oleh walsin ketika tidur. Nah, diikatnya, ini macam-macam setan tuh. Ngarannya Bu ada tugasnya masing-masing anak ajajil tuh. Ada si walhan tuh dekil juga tuh. Bila wudhu tuh kadang-kadang ragu kita. Sudah ke tangan, sudah ke telinga, sudah ke hidung juga ragu. Kemudian ada juga si Awan yang tukang goda ketika Allahu Akbar, teringat pinang, teringat nior semuaan waktu kada Allahu Akbar aja dia bilang ingat pinang. Nah, itu si walhan nombor gawian. Nah, ada juga si setan lain yang menggoda melihat bini orang, bilang aja bini surang di rumah bungas pada yang ada, maka hendak kurang tuh setan dah. Setan dikatakan tak pengawian tak yang diumpat tingginya. Nah jadi kita tidur itu Pak Bu, diikatnya oleh setan tadi 3 ikatan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita kemudahan untuk melepaskan ikatan-ikatan ini. Simpul ikatan setan yang membuat kita lalai malam malas bangun, jangankan tahajud malam. Sembahyang subuh aja. Ayah bangun. Ya. Kurang udah kabut wahnya bangun. Curit ngaran udah pakai jih tau bulan. Coba ingatkan Bu ya. Jadi yang pertama kata Rasulullah supaya lepas ikatan kita dari setan si walsin tadi tuh. Jadi ketika kita bangun tuh biasanya kita bangun tuh duduk dulu Bu, duduk. Nah, duduk nakolah, duduk. Uru-uru. Biasa matanya Bu ini jadi mata. Jadi sapu mata lu Bu. Di mata tuh disapu kayak gini nah, ini. Ini belum apa-apa lagi, besok tangan belum sawat, apa belum sawat pakai ini nyapu pula. Ini kain dalam. Kenapa? Bingung Bapak pakai ini semua. Memakai ini rupanya guring di mana tadi itu? Dari sini kan di depan aja tuh langsung ke sini tadi gitu lah. Tahu di mana aja tuh guring tadi Bu ini yang ini nih. Kemudian yang sebelah sini ada mungkin guring lain. Jadi pakai ini supaya jangan igat ini nih. Karena ini bisa aja tahu guring di mana tadi di depan tadi belakang kan rucak yang mana kan tadi tuh. Ya. Yang udah tahu guring tadi bukan sadar Bang deh. Nah, kita guring itu tidur itu kita mati gitu. Nah, jadi kayak ini nah. Jangan pakai ini dicepatnya tadi ke sini. Tangan belum besok. So, jadi kayak ini. Nah, katakan dah udah. Nah, sudah itu berdoa. Berdoa yang biasa kita doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
Segala wajib puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Hanya kepada Engkau lah aku kembali. Nah, rupanya kita tidur tadi mati, Pak. Di dalam kitab Ruh diterangkan bahwa ruh kita ini ketika tidur itu mati semuanya, menerawang kemana-mana. Jadi dalam doa tadi pula, bila kita berdoa tadi, kita memuji Allah, berarti Allah pulihkan lagi roh kita ke jasad kita, hidup lagi kita. Banyak orang buat itu. Oh, bangun, ya ada bangun lagi. Rupanya rohnya tadi ditahan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dikembalikan lagi ke jasadnya mati. Jadi orang yang mati itu rohnya Allah tahan, ada pulih lagi. Sementara kita sudah bangun tadi, Allah pulihkan, memuji Allah kita, dipulihkan Allah roh kita ke jasad kita. Alhamdulillah, melihat lagi matahari, melihat lagi kiri kanan sawit, wah kelihatan lagi masih hidup lagi, itu panjang umur lagi. Kita bersyukur Allah bagi panjang umur. Alhamdulillah. Lapas ikatan setan yang pertama. Ikatan yang kedua supaya lapas, Bu. Nah, ikatan yang kedua lapas, maka kita berwudu, buat wudu sebagaimana wudu salat, bersih tangan, cuci tangan, wudu. Ada yang bersiwak, bersikat gigi. Kemudian wudu sebagai wudu salat, lepas ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga kita lakukan salat malam. Kalau belum waktu salat subuh, salat malam kah? Nah, salat apakah yang kita bisa? Salat witir kah? Salat tahajud kah? Jadi salat witir ini ibu-ibu ini mungkin tahunya bulan puasa aja kan? Ada bulan puasa boleh aja Bu. Salat witir itu salat yang ganjil, jumlahnya bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Nah, yang ada yang 11 yang syuting aja benar begawi. Nah, menggawinya ini salat witir ini Bu, boleh karena Sayyidina Umar pernah mengajarkan, Sayyidina Abu Bakar boleh mengerjakan. Seandainya sudah salat Isya, kalau ibu khawatir kada bangun, artinya terbangun sembahyang subuh aja, khawatir nanti malam kada bangun, boleh mengerjakan sesudah salat Isya, salat witir. Ini pernah dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Kemudian kalau kita hana mantap lagi boleh, karena salat apa nak bangun tahajud dulu, tahajud kita aku tutup dengan witir. Mantap, coba aja kita, sanggup itu. Sesudah kita lakukan salat, misalnya salat sebelum subuh, salat fajar. Salat fajar itu perlu, penting betul bagi kita. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaat ini salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maka itu lebih baik kata Allah daripada dunia dan segala isinya. Kita ini Bu, mungkin emas di kita, dunia yang baik, intan berlian begitu kan. Nah, tapi di mata Allah 2 rakaat salat fajar sebelum subuh ini Bu, maka lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, sesudah itu ulang, sudah kita melakukan salat fajar, kemudian salat subuh. Nah, salat subuh 2 rakaat. Jam tadi kami sambat salat subuh, ada yang seikong menyambat dihnya itu bid'ah masuk neraka. Ada yang seikong menyambat berkunut boleh, yang berkunut masuk neraka, yang ada berkunut masuk neraka. Itu tadi kita sambat. Pesudahannya ya kok yang sembahyang, yang ada sembahyang masuk surga. Yang kedua ketangkar terus, yang seikong neraka, yang ada sembahyang masuk surga sudahnya. Jadi boleh kerjakan, orang pakai kunut boleh. Yang kada berkunut kada hafal, kada apa-apa aja, kada berkunut yang kada apa-apa asal sembahyang buai. Nah, yang kada boleh itu berkunut kada 4, yang kada berkunut kada 4, kada boleh. Tuh, harus. Nah, sembahyang subuh tadi kita laksanakan, karena setelah kita salat subuh, kemudian kalau kita mampu, kemudian kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita baca zikir. Sesudah itu setelah matahari hidup kita lakukan salat isyraq 2 rakaat. Maka kita akan memperoleh pahala bagaikan orang haji dan umrah tamam, artinya yang sempurna. Kalau ingin dapat pahala haji dan umrah Bu, lakukan salat isyraq 2 rakaat. Insyaallah Bu. Nah, disunatkan di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan. Jadi salat fajar tadi salat sebelum subuh, ada juga ulama mengatakan qabla subuh. Maka setelah Fatihah itu baca Alam Nasrah rakaat pertama.
Rakaat yang keduanya baca alam tarakai. Insya Allah apabila kita istiqomah mengamalkan ini, maka penyakit yang paling rendah, penyakit bawasir, tidak akan menimpa kita. Penyakit dubur. Nah, apalagi begawi. Membudus sawit kotoran ini. Insya Allah amalkan. Sebelum sembahyang subuh, alam nasrah, rakaat pertama sudah Fatihah, kemudian alam tarakai sudah Fatihah rakaat kedua. Insya Allah kita tidak akan ditimpa oleh penyakit. Malahan ulama ada mengatakan semua penyakit tidak akan menimpa kita kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara salat ini marilah kita perhatikan bersama-sama. Karena orang yang meninggalkan salat tanpa ada sebab, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan, maka ia akan memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak 15 salat, 15 siksa. Di dunia sudah dapat siksa. Ketika akan mati dapat siksa. Di alam kubur dapat siksa. Di akhirat pun nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujur salat ini cuma ada dua, Bu. Itu pun dibayar. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran, itu pun dikodok. Nah, kalau kita misalnya ini sudah sampai waktunya nih, tidur gitu boy, terliwat waktunya. Nah, orang salatu khairum minan naum, ya udah dengar aja tadi tidur boy. Ah, itu dosa gitu. Nah, kecuali kita tidur tadi Bu, memang pulas sudah tahu jam 9 sudah mah. Itu ada masalah itu terguring. Jadi yang kedua lupa, itu cuma ujur bayar. Itu pun dibayar di kodok. Lupa misalnya kita pulang begawi sibuk, yang bapak-bapak menafkahi anak istri supaya hendak sekolah anak, supaya anak makan anak kayak orang juga begawi hari-hari, alih-alih terliwat ke juhur sudah masuk asar, maka itu dikodok. Kita lupa ada apa-apa, selama kita yang membuat kita lupa itu pekerjaan yang baik, maka itu artinya itu ujur dalam kita melakukan salat dari itu. Kecuali buai kita lupa, memang sengaja gawian lupa main game hari-hari. Nah, itu membuat kita lupa, maka pekerjaan itu pekerjaan melalaikan dosa kita. Main batu hampas tuh sih kita bilang 6 5 4 ya hampas, ada tahu liwat sembahyang ya itu sengaja gawiannya udah gawian dosa itu, ada alasan tuh. Ada bayar sembahyang, bayar dibayar sembahyang, mana yang tertinggal sembahyang bayar, itu kodok dibayar. Nah, yang pertama, orang yang meninggalkan salat di dunia ini akan Allah tarik berkah umurnya. Umur itu yang kita punya itu tidak akan berkah. Memang duit banyak, ke mana-mana hendak. Hari ini ketembidahan esok ke Jakarta, alih-alih ke Palembang ke Singapura, itu disjadatnya umur kadang-kadang kada lagi anak ibadah kepada Allah. Umur tadi tidak bermanfaat, cuma untuk bermain-main, untuk bersenang-senang urusan dunia aja. Nah, berkah umur kita tidak ada. Tahu-tahunya sudah umur 56 tahun, isuknya 60 tahun hanya belajar sembahyang. Guru ngajari. Nah, diajari ke anak-anak sarit, itu salah nih ay hurufnya, itu huruf ba nih, apa ba ini non ya ba sarit anak-anak. Ikam nih mengajari orang tua aja aku nih tuh masalah makan asam garam nih, ikam nih mengajari aku nih itu ini kebanyakan makan asam garam dari penyaritannya. Nah, rumah ini kan udah makan itu lagi nih aja. Nah tuh, jadi umur tadi hilang berkahnya. Jadi sebelum Allah tarik umur kita tadi, marilah kita introspeksi diri kita. Masing-masing aja kita kada menuduh yang itu yang ini kada bayar. Masing-masing mau ibarat mahumbang tuh sampai yang karena terasa ini sakitnya tuh. Yang tahu sembahyang kada itu tahu ay surang kada wadah yang nyambeti orang nah. Nah. Ya, jadi berkah umur kita tuh diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kada manfaat lagi untuk diri surang, untuk Allah, untuk agama Allah ada manfaatnya. Habis sia-sia umur, udah kena Tuhannya sibuk sembahyang.
sudah kolesterol 150, 120 naik darahnya, nah sembahyang itu angkat ini nah lengkotnya nah ya sudah ngalih lagi kita udah ngalih udah karena sujud ngalih karena rukuk ngalih udah punya sibuk karena sembahyang fotoan nomor itu kemana nih ya karena kan dosa karena kan jadi bila orang rukuk ini nih. Jadi dalam sujud tadi itu ada dalam kitab fikih tadi sujud itu isinya lentuhot ini dulu kan. Jadi lentuhot dulu bulan lentuhot ini. Jadi ada di dalam kita mungkin sering melihat orang ada tangannya tadi hulu ini. Ini digawe Nabi juga setelah kita pun sudah umur 60, 70, boy 50 ke atas tuh ada tangan gitu. Nah begitu tadi nah, saya tangan dulu nah aja. Nah itu boleh aja mengawe gitu tuh. Yang gak ada boleh tadi kepala tadi dulu itu ada boleh jangan kepala tadi dulu jangan digawe itu ada boleh karena gawean ini suah digawe Nabi dan Tuhan turun dahulu tangan ini suah juga karena pada umur yang mungkin Rasulullah sudah umurnya agak tua kita pun udah tua itu dia Tuhan Tuhan melakukan Tuhan apalagi papan mana mau tangan itu sekeliter awak ini ya boleh jadi berkah umur kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita meninggalkan salat tanpa ada udzur sebab yang disuruh yang dalam syariat membolehkan kita untuk meninggalkan. Buat ibu-ibunya ini datang bulan tuh ada apa ada sembahyang gue. Nah, cuman berzikir boleh aja, baca Quran, dikasdil Quran, mau datang bulan gue ada boleh niat membaca Quran. Dengan niat membaca Quran dengan niat membaca Quran boleh hai, tapi walaupun zikir yang ada itu dalam Al-Quran boleh aja zikir niatnya, cuman jangan dikeluarkan dalam hati aja, insya Allah sama pahalanya kita gitu, hari-hari itu juga puasa ya boy, bila puasa itu enak memantang datang bulan sekarang hati makan di pasar, biar berjalan makan jangan tahan juga menahan jadi ya dia memantang aku di bulan dia makan dia harus kan orang yang ada puasa coba ingat juga bila kita sengaja meninggalkan salat doa. Nah, jadi kata Pak Manajer tadi memang perkara salat ini saking pentingnya salat tadi itu karena perkara-perkara yang lain puasa zakat mungkin itu melalui Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan wahyu melalui Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Tapi perkara salat ini langsung Rasulullah jemput kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ditetapkan kepada kita umatnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi jangan sia-siakan perkara salat ini. Sesuai dengan hadis tadi. As-salatu imaduddin aman aqamaha faqad aqamatin. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat maka ia mendirikan agama. Siapa yang aman tarakaha maka hadamatin, siapa yang meninggalkan salat maka ia meruntuhkan agama. Nah, jangan sekali-kali kita gara-gara kita runtuh agama kita. Nah, salat ini salah satu hubungan kita dengan Allah, salah satunya di dalam hadis diterangkan Allah akan beri rezeki kita dengan salat ini dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Allah akan beri kita rezeki dengan cara Allah sendiri. Nah, rezeki itu ada rezeki kata guru Syekh Batur Rahman, rezeki kita itu ada rezeki kasab. Rezeki kasab ini rezekinya terbatas. Kalau kita pegawai di PT ini, kata manajer itu gaji 3 juta atau malahan bisa berkurang lagi. Hari ini kada pegawai, curip kurangnya, telepon mandor, curip mandor, kada pegawai dua kurang. Itu rezeki usaha kita. Tapi ada rezeki yang kada disangka-sangka aja guru menyambat rezeki takwa. Karena kita takwa kepada Allah, Allah akan beri rezeki jalan yang tidak disangka-sangka. Guru kami itu Kiai Haji Abdul Fattah Petoni itu orangnya susah. Aku hari-hari berkumpul beliau, bercerita pengalaman. Hari-hari on beliau, kami itu di pesantren hari ini bongkar di sini pindah ke situ beto, isok beto di situ pindahkan pulang ke situ itu bang hari-hari. Putar ipan gue. Nah,
Tapi karena guru kami tadi mun amalan Allahu Akbar. Setiap malam bangun jam 2, tahajud malam berzikir sampai ke sembahyang subuh. Nah, itu terus karena aku termasuk orang yang dekat dengan beliau. Karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Pak, Allah bagi rezeki. Tahu-tahunya umrah, Bu, entah dari mana-mana dapat duit. Orang menyuruh umrah 2 kali, suruh orang umrah baik. Rezeki yang ada di sana itu rezeki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya kada terbatas, kada ukuran. Banyaknya kada ada batasnya. Nah, karena kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau rezeki yang kita usahakan itu adalah rezeki kasab, karena usaha kita dibatas, terbatas. Tapi kalau kita takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka, dan jumlahnya pun tidak pernah kita kira-kira banyaknya. Nah, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat tanpa ada ujur syariat, maka Allah akan tarik rezekinya. Rezekinya Allah akan angkat, Allah tarik rezeki. Usaha payah sana sini, siang malam kerja banting tolak, pada tahu siang pada tahu malam. Yang dapat kayak itu habis makan isuk berhutang pula. Hutang ini datang bulan tinggal 200 lagi hutang anu belum terbayar. Ya hutang bayar pula, belum bayar. Hutang kuasa bayar, hutang orang bayar dia. Nah berhutangnya pula perkaranya itu kadang-kadang orang nabuh hutang mau ada parlo itu yang dihutangnya. Kenapa? Enak kesudahannya ya yang berhutang gerang daripada yang dihutang nih, yang ampun yang dihutang nih. Datang dari assalamualaikum, ya orangnya kan dia jahat tuh berhutang boy bisa berdusta jadi. Padahal orangnya ada yang nyambut tadi itu bang orangnya. Assalamualaikum, ya udah tahu tukang terima hutang nih ya. Waalaikumsalam, ya orangnya kan dia, ya orangnya kan dia bedanya tahu tukang hutang, tukang terima hutang datang. Hutang itu bila niat kita kada membayar bola, maka kita itu tergolong termasuk orang yang maling, menyontak. Nah, bila kada niat membayar, misalnya ada niat hanya membayar duit, kada ada atau kada apa-apa, duitnya belum ada, orangnya belum ada duit lagi nah. Ada apa-apa, yang penting niat dalam hati akan membayar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara hutang ini paling ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat beliau hendak menyembayangi mayat, Rasulullah bertanya, Rasulullah, ini mayatnya adakah sangkut hutang piutang? Jadi kata sahabat yang lain bahwanya ada hutang hutang katanya. Jadi kata Rasulullah, ikam menyalatakan aku kada umpat membayangkan. Bukan berarti orang berhutang ada disembayangakan, nggak ada. Cuman ketika itu kan Rasulullah itu kada umpat menyembayangakan. Amun Rasulullah yang menyembayangakan, apa yang kada di doa beliau itu apa yang kada dikabulkan Allah. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, nah, amun kita ini, nah, jadi sebelum disembayangan diumumkan. Seandainya ada sangkut hutang piutang, tolong selesaikan dengan ahli waris, gitu, selesaikan. Nah, ahli waris menanggung hutang ini sebelum diselesaikan. Berarti tanggung jawabnya kepada ahli waris. Itulah hutang piutang. Jadi rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meninggalkan salat. Nah, saking pentingnya salat itulah. Sekali-kali kita tinggalkan. Kita ajari kepada anak kita. Ada kata guru kami dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diterangkan. Seandainya anak kita ini, keturunan kita nih bola, ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi orang yang alim. Ini rahasianya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim tadi. Diterangkan bahwa kita
ta'zimul ilmu wa ahli. Artinya kita harus mengagungkan ilmu dan orang ahli ilmu. Ini supaya kita mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Nah, kita harus mengagungkan orang ahli ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, dan kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Seandainya di dalam kitab itu anakmu tidak alim, insya Allah cucumu akan jadi orang alim. Nah, guru kami di Jawa, ini sekolah, kalau sekolah formal ini tamat SMP, cuma anaknya sekarang alhamdulillah jadi orang alim. Dia punya pesantren sendiri. Dulu tahun 2000 berapa pernah ikut di Indonesia, belum beraksi kan, pidato ceramah pada. Jadi orang alim, ada pesantren Sulakan juga, anak-anaknya jadi kayak orang. Jadi inilah yang diamalkan beliau. Bila ada acara-acara kayak ini, nah ada acara kita mau undang Habib, misalnya, yang kita yakin kalimatnya, kita undang kiai, kita undang ustaz, enggak aku ini ada banyak, ada alim juga, cuma bisa beban biar lagi. Jadi dia ada ustaz tadi. Jadi di kampung kami di sana, tuh di pesantren dulu, guru ini abahnya itu bertanaman. Kadangnya bertanaman kentang, bertanaman kacang, bertanaman tomat, bertanam benih. Jadi bila udah acara kayak ini, nah acara kayak ini kayaknya bidangnya boleh tuh, diikatakannya kantang, diikatakannya tadi bawang, dimasukkan ke karung, suruh bulik dia tadi. Nah, pakai suruh bulik. Nah, bersedekah kan ulama tadi ke ulama pintar tadi. Nah, alhamdulillah, maksudnya memuliakan ulama tadi itu dari hasil tanamannya sendiri, jerih payahnya. Nah, jadi dapat berkahnya mengamalkan ilmu ini, insya Allah anaknya sampai sekarang jadi orang alim semua. Ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu? Dari yang lahirnya aja, yang aku tahu, namun kitab-kitab di pesantren itu kayak Jurmiyah itu hafal. Kita jangan hafal kepalanya, hafal buntutnya hilang. Kayak kitab Imriti itu hafal. Yang kayak Yakulo itu kita hafal, ini hafal itu semua. Nasara yang suruh Nasran tadi, bahwa Nasirun ada kan unsur latan sur hafal itu semua. Kemudian alfiahnya hafal yang 1000 bait tadi itu. Udah jadi ulama jumhur. Nah itu yang lahirnya aja yang kita lihat. Jadi orang alim. Awak tadi dapat alim, dapat berkasih jadi karena berguru dari itu, berkah guru dari itu. Jadi menuntut ilmu di pesantren itu bukan belajar aja diutamakan. Hikmah dengan guru itu ada juga Pak. Hikmah dengan guru itu membantu guru. Kami tadi guru aja guru ingon kambing. Tabuk parit. Apa jadinya umpatnya aja. Asal jangan menyuruh kita kepada maksiat. Menyuruh merampok di sana nyakin pesantren itu. Kami turuti aja. Alhamdulillah dapat berkahnya. Setidaknya kita bisa beramal dengan apa yang ia ajarkan kepada kita, insya Allah. Nah, jadi ini yang kedua. Yang ketiganya sedikit lagi boleh. Malamnya mengantuk bisa begawi. Nah, ada diminum dia, ada dia minumnya dia ada tersebut kalau ada minuman buai. Takutan habis ini karena minta ini pulang, sini pulang. Kerja lama bebuih. Nah, pulang. Yang ketiganya wajah di muha kita ini kadete lihatnya nurnya tuh kadete orang meninggalkan sholat. Orang sebayang itu buai rajin sebayang itu muhanya tuh walaupun hitam kayak sabut berendam hirang buai muhanya kulit hirang berjemur hari-hari buai tapi punya ada nurnya tuh bercahaya ayo muhanya tuh. Walaupun inya gewiannya hari berpanas tapi nur yang terpancar yang Allah pancarkan di dalam hatinya itu akan mengimbas keluar. Nah, ini yang terjemur itu. Nah.
Jadi ini kan diingat itu ceritanya. Mau ulangi aja bola. Tadi itu dia pun cara membersihkan hati. Tadi itu kan diingat sedikit aja nih terakhirnya. Guru mengijajah aku, ijajahnya langsung sanadnya sampai ke Rasulullah, sampai ke aku, sampai Syekh Muhammad Batur Rahman, sampai ke aku, ijajahnya tadi itu besanad sambung besandar sampai ke Rasulullah. Jadi cara membersihkan hati tadi itu kalau ingat, boy. Jadi ibu-ibu apa cerita hati kotor aja bersihkan, jangan tahu ya boleh ngalih juga anak malakan. Nah yang pertama diijajahkan bila hendak membuang penyakit dalam hati tadi, yang pertama ya guru tadi baca Quran. Baca Quran ini sejus sehari, nggak sejus sehari ya dia tahan. Dia membuka untuk ada berhabu Al-Quran. Mau aja tahan bola. Bukan ada tahan baca berbeda-beda pakai sampai ain ke ain pakai ay. Nah muka ada itu misalnya sibuk, malu nah kita sibuk boleh. Nah sibuk baca hajat Fatihah 25 kali gitu. 25 kali sehari semalam supaya hati kita bersih. Aku udah coba, boy. Kami di tempat kami itu insya Allah kami istiqomahkan dengan ketemu baca Quran. Sudah maghrib baca Quran, sudah isya baca Quran, sudah sembahyang subuh baca Quran. Nah insya Allah boleh penyakit yang dulunya rasa takutan, hati ini was-was saja insya Allah hilang. Bangsor, baru yang kayak ini kan kita bicara ceramahnya baru begitu ya Tuhan, berdiri kita macam-macam merasa takutan melihat manajer dan apa coba baca Quran insya Allah hilang hati kita dimulai dah. Yang keduanya kata guru tadi baca istighfar. Istighfar yang dijajahkan guru kepada kami ada istighfar awsat, pertengahan, istighfar kabir, istighfar besar, kemudian istighfar shagir, istighfar kecil. Istighfar kecil yang kami amalkan ya minimal membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali setiap hari. 100 kali setiap hari astagfirullah, astagfirullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Muhammad itu orang yang dimaksum oleh Allah, yang dijamin tidak akan melakukan dosa, baik yang dahulu diampuni dosanya, baik akan datang ada melakukan dosa. Setiap hari itu boy 100 kali istighfar. Nabi itu boy, kita nih Nabi, kada wali, kada wala hakon beristighfar boleh. Istighfar 100 kali setiap hari. Jadi kawan hari itu ada bertangkar di pasar. Dia yang kawannya sesama bungol ya. Ini orang bertangkar tuh orang bungol bang, kita orang bertangkar dia diam aja. Jadi yang kawan tadi istighfar tuh wajib punya. Yang sikong tadi sunat. Jadi yang mananya? Tangkar 2 hari 2 malam tangkar itu. Jadi aku tadi ngalih juga jawab gitu. Istighfar tuh dia aku mau nikam sunat. Nah aku wajib. Kenapa aku wajib? Karena aku sudah berjanjian guru aku nalkin aku itu harus istighfar 100 kali, berarti aku bila ada melanggar ya guru berdosa aku guru. Nah, karena diijazahkan tuh berarti harus aku patuhi apa ya guru tadi 100 kali setiap hari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nangis punya mata ingat dosa uang. Dosa-dosa udah kuitan nyuruh ke pasar. Wah, udah nyuruh terus ya dosa gitu uang. Maaf istighfar. Dosa yang sebanyak yang kada karuan. Allahu Akbar tak kemana bayar pikiran. Puasa yang akan dibayar sampai ini para pulang belum puasa. Dosa semua antu istighfar tak ampun Tuhan. Ampun Allah. Insya Allah penyakit ini dalam hilang. Penyakit ini penyakit hati. Penyakit ini kadang ketahuan tapi hati ini penyakit yang paling bahaya ini raja nih hati ini. Raja nih Pak. Kata raja nih tampar nih prajurit nampar tangan ini prajuritnya. Ujar raja melangkah ikam ke sana ke pasar. Ini prajurit melangkah betis. Ini raja nih menyuruh. Bila raja nih buruk, ya raja menyuntan ikam ya menyuntan. Nah sawah kan. Nah ini raja nih kita harus bersihkan hati kita. Dengan cara apa yang pertama baca Quran. Istiqomah baca Quran.
Yang kedua istighfar, istighfar sagir paling kecil, istighfar astagfirullah, 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 mohon ampun buat Allah, mohon ampun buat Allah. Insya Allah hati kita bersih. Yang keduanya, yang ketiga, cara membersihkannya diijazahkan oleh guru. Kami ada zikir maksus. Jadi zikir handap aja bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali sampai 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan suara jahar. Suara jahar itu suara keras supaya menghancurkan kekerasan hati kita. Hati kita ini keras kayak batu. Ya. Jadi dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingatkan, la ilaha illallah ini bu sifatnya panas. Ia bisa menghancurkan kekerasan hati kita yang kayak batu. Bila hati ini kayak batu, boy kakak akan memadahkan padahal bagus saya kakak akan melawan saja. Tuhok aku dah yang sambat tadi makan asam garam nakai kamu apa dek. Maka dari aku kamu ada hidup ya. Padahal kakak akan telepon nih sebayang ya ada ikon. Aras hati ini dekon nerima. Padahal yang ngarannya baik itu dari siapa-siapa, kamunya baik terima aja. Kamunya intan tuh ambil aja, nah diparet ke handaknya, di lumpur ambil. Kamunya emas. Nah, tuh. Hancurkan kekerasan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali salawat supaya dingin. Salawatnya pada perlu minum. Sudah tadi sudah zikir tadi panas kenapa? Gugur penyakit-penyakit hati. Hilang penyakit-penyakit dengki, hilang penyakit sum'ah, hilang penyakit takabur, hilang penyakit ria, semuanya ujub semua hilang insyaallah. Pelan-pelan dikikis dengan ini tadi. Tapi anak istiqomah, anak terus menerus. Kita ini sifat manusia ini anak praktis. Hari ini belajar, esok kena langsung sakti. Banyak tuh. Nah, kemarin kan Pak Silo tuh tahu tuh, pernah jumpa sama saya sekali itu. Jadi ada di sana di Lahang tuh, belajar ilmu. Belajar ilmu tadi ujar gurunya ikam bila mengamalkan ini jadinya 3 hari aja ikam sakti. Yang si bungol tadi dibagi amalan, dibagi minum, lagi makan. Sudah dibagi makan tadi 3 hari bujur-bujur saktinya. Kenapa sakti kayak orang gila? Sama nabukah bahan mulai loncat bukan. Anak ancap panggilnya tadi jadi. Jin yang datang awak tadi panggil. Ya guru ini, si ini dipanggil beresok. Inya berdua mulai loncat telanjang buka. Lah langsung saktinya. Ilmu itu tidak ada yang praktis. Nah, jadi mencari ilmu ini ngalih yang bernama bola. Yang akan mencari ilmu ngalih, payah, susah, angel kata orang Jawa. Mencari itu payah. Sudah dapat ilmu itu mengamalkan payah. Nah, tahu kayak ini nah cara sembahyang tahajud bagus, sembahyang duha bagus, sembahyang witir bagus, sembahyang subuh bagus. Tahu dah nih. Dapat sudah mengamalkan ngalih. Anak sugih aja minta sembahyang duha. Ya, sembahyang duha 2 hari betul nih. Nak abad sugih. Minta tuyul, halah beli 2. Pun tuyul rajin tuyul penguler ngalih juga. Dapat tuyul penguler, awak bagi makan ya kuler gawe kata pun sugih juga. Ulah. Nah, katakan. Mengamalkan payah ilmu. Sudah kita taruhlah dapat mengamalkan yang payahnya tuh istiqomahnya tuh dawam tuh terus menerus. Itu yang payah. Payah. Sembayang lagi sembayang. Bukan ada batasnya sembayang kita. Ya boleh mati hampir. Di dalam kitab tadi mengkara dapat berdiri, berduduk, sembayang. Ya Pak? Tak bisa berduduk, kita berbaring. Dalam baring tadi boleh dengan anggukan kepala, ini mengangguk kepala. Karena kalau diingkar lagi, sudah stroke tadi. Hendak dia sembayang. Tapi akal masih bisa. Akal masih berfungsi. Maka kewajiban salat bila melepas selama akal masih berfungsi. Berbaring. Cara berbaringnya ada 2. Boleh menghadap kiblat, miringkan sebelah kanan menghadap ke kiblat, mohon jadi memiring. Payah begitu baringnya gini nah, baring gini nah, ada bantal sini nah. Ada bakannya teraja apa ke kiblat gitu nah, angkat sedikit kepala bantal gini nah. Jadi ke kiblat gini gitu nah. Angguk kepala. Ada hingkat dia mengangguk kepala dalam hati jadi kedipan mata jadi nah.
Kacip mata, tupo, sujud, tupo di mata tadi kan, di hati. Ada hingkat juga lagi oleh hati tadi, pakai mata tadi oleh hati. Jadi bahwa ia melakukan salah. Dalam hati kan hingkat juga bahwa minta aja nomor malaikat jika kita cabut akan aja nyawa. Ada hingkat apa-apa juga lagi. Langsung bayang ada hingkat. Nah, minta nomor malaikat cabut aja nyawa aja malaikat. Nah, mana lawas dia kalau lagi ini malih kanakan dia. Kanakan pulang berusaha baik. Abah nih ngalih aja. Bira aku cuma urus dia, padahal udah sadar lagi halusnya cuma urus kita bira. Tuh bola, naik kata. Jadi mengamalkan ilmu itu sulit. Kemudian yang terakhirnya, ya paling sulit bila kita sudah dapat ilmu, kemudian kita dapat mengamalkan, kemudian kita istiqomah. Yang terakhir itu yang paling sulit bagi kita adalah ikhlasnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mengerjakan sesuatu ini kadang karena apakah karena takutan menigir hati kan sembahyang jumahannya kan ada orang bisa aja tuh nggak bisanya itu bisa terjadi karena manusia kan bukan karena Allah. Jadi keikhlasan tuh yang paling sulit, tingkatnya yang paling sulit keikhlasan tadi. Dan yang terakhirnya kata guru tadi, kalau kita ingin membersihkan hati kita, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang diijazahkan ringan aja bu, mana selawat umiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang terakhirnya kata guru diijazahkan kepada kami dan saya ajarkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Insya Allah kita semuanya ibu-ibu akan selamat di dunia, selamat di akhirat, dan hati kita akan bersih. Bila hati sudah bersih, pikiran jadi jernih. Semua yang akan kita pikirkan, apa yang kita jalankan, mudah-mudahan positif nilainya, baik untuk diri kita dan lebih-lebih kepada orang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pada kesempatan ini, pada malam ini pertemuan yang kedua ya. Dulu pernah saya sekali ke situ. Nah ini yang kedua, alhamdulillah. Dulu buyung pengurusnya itu, buyung gitu. Tapi kada dia lagi, buyungnya kada dia, suruhnya kada dia lagi. Jadi kata Pak Manajer, alhamdulillah, mudah-mudahan ada rencana kita membangun lagi. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita inginkan karena kebersamaan kita, mudah-mudahan akan dapat kita membangun musola atau masjid. Cuman kami ingatkan kepada kita semuanya, bila masjid sudah jadi, boleh diisi bersamaan. Kena manajer panan-panan mau urus, mau ulahkan masjidnya kada diisi orangnya. Kasihan masjid, kasihan surau. Karena mulah masjid, mulah surau atau bola, nyatakan sama orang mau ulah mati-mati. Nah, bila ada pengumuman di lahan tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ada pengumuman Pak ya. Nah betul tuh pengumuman tuh kita tahu nih, telah berpulang ke rahmatullah bulan bin bulan, itu mendengar kita tuh selahangan di lahang di sini, mudah-mudahan kerja karena mic-nya pun kerja di sini ada diumumkan. Nah ya dia udah diumumkan itu, karena datang tuh yang ibu-ibu biasa di lahang tuh bawa beras cantik, dua cantik. Bawa hantalo, mana ada hantalo, makan hantalo. Paling secantik ada yang bawa sekarang, orang cantik juga, kemudian buat nak beres. Bawa, enak yang lelakiannya bola. Ada yang bawa tukul dari rumah. Ada yang membawa tukul, yang bawa bergergaji, payah. Ada yang bawa ketam papat, ada yang bawa meteran, macam-macam dibawa. Sudah di situ disediakan panitia papan. Wah ini bu, Pak. Kalau di lahang itu, kalau panitia kematian sudah ada, papan sudah disediakan, kain kapan sudah disediakan di situ, bu. Tinggal ukur, yang mati aja diukur, yang mati ada ukur, lagi ini ada yang anak mati lahang, semua anak berdudi semua, sudah ada yang anak sama anak berdudi, aku kain aja mati aja awak, menjadi malaikat cabutnya. Kami ingatkan mati itu pasti bu, nah ingatkan mati pasti, tapi yang anehnya kita kada sudah siap. Yang kita cari siang malam itu kada pasti, maka berhemat banget dia cari, kada ingat-ingat lagi anak sembahyang. Kada pasti itu kita cari berhemat, yang pasti kita ada siap, itu kadang-kadang kita tertipu udah kehidupan dunia ini.
Nah, sudah siap Bu? Kata Bapak. Ini kisah sedikit belum nih. Kata Bapak, sudah kata Bapak siap. Ada tukang paku, tukang apa siap semua. Sudah siap semua, pati siap. Boleh, sudah pati siap buai. Kayak itu orang boleh masjid. Boleh surau atau kami ingat akan. Yang pati siap tadi kayak kita boleh masjid kan ada. Ada tangguh teroyong kata Pak Manajer teroyong kan ada waktu teroyong. Teroyong siap masjid tuh karena banyak orangnya kan tamak belah mati tadi tuh. Mati udah siap yang isi itu yang mati itu deh Bu. Kayak itu tuh orang boleh masjid kan. Untuk orang ulah kena yakin banyak orang isi yang seikong tuh Bang. Kena berdua bertiga yang umur 60 70 tuh betok kayak itu orang biasanya kayak itu di mana-mana aja tuh ada di sini lah gitu aja sama boleh mati tadi yang ulah banyak lebih isi seikong tuh Bang. Anda cara yang hidup mati tempat mati di situ boleh masjid tuh kayak itu juga kayaknya tukang ulah buah banyak banget baik ibu-ibunya yang siap aja juga mau menyediakan makannya karena ambil pahalanya tadi tuh. Tapi udah siap gue yang ketuhan gue yang 60 70 yang Mama Inor yang masih hidup lagi. Nah, Abah Udin yang masih hidup lagi umur 70 tuh. Bilang aja ngalih banget berjalan sudah nak menuju surau tadi tuh. Nah, jadi kan mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita memang nanti sama-sama komitmen kita ya Pak ya. Nah, kita bangun masjid maka kita usahakan mengisinya tuh bersama-sama. Nah, supaya makmur walaupun ini di PT ada kampung kita karena kita berikan semua kena raya di lahang sama kita aja merantau semua hidup di dunia di merantau juga berikan semua yakin mati semua di dia hidup lagi cuma bangsa ansor. Nah persiapan dia. Nah kita komitmen kita bangun masjid insya Allah karena banyak manfaat masjid kita bisa berkumpul di situ bersilaturahmi saling taklim muta'alim saling ajar mengajar tunjuk ajar mana yang tahu disitulah tempatnya kita jadikan masjid salah satunya tempat kita melakukan ibadah situ. Nah mudah-mudahan apalagi di dalam kitab tadi diterangkan bila ajan berkumandang Allahu Akbar bila ajan berkumandang di dalam hadis Rasulullah maka iblis kalau tabiri-birit gue buka. Nah, jadi meruqyah orang yang karena iblis tuh ajan dia telinganya gue terpelanting deh yang dipahat kan. Jadi karena ada ajan lagi di sini ada berkumpulan jin gue. Berkumpul kok umat kita. Nah, ada keruan lagi kan dia lagi yang mengingatkan kita. Kami ini mengingatkan aja kita semua mudah-mudahan. Kita komitmen, kita bertanggung jawab bersama-sama, kita bangun bersama-sama melalui manajer yang ada ini mudah-mudahan. Nah kita terbangun masjid. Cuman catatannya nanti kita isi bersama-sama. Nah, kita sempatkan waktu di samping kita mencari kesibukan untuk dunia kita, untuk kebutuhan dunia kita sempatkan diri juga untuk akhirat kita. Insya Allah, amin, yakin? Yakin. Mudah-mudahan tahun depan mau umur panjang, mau diundang lagi mungkin surau sudah ada di sini. Insyaallah nyaman mudah-mudahan kita. Leh komandor leh. Ini ingat tahun dulu deh. Komandornya ngantuk udah. Mengantuk kamu udah mengantuk. Nah mengantuk. Di tafsir guru kami itu ada guru kami yang ceritakan tafsir ini sudah kas lagi pula. Jadi bila bebinian itu bila udah tuha 60 70 tuh kok bila inya mengantuk tuh lintuk tuh bebinian tuh kayak ininya lintuk nah aja guru di tafsir nih tadi tuh. Bila lelaki yang tuh mengantuk kayak ini, nah aku lihat kayak ini mengantuk. Jadi amunnya kayak ini pula, amun bebinian tuh 60 70 mengantuk kayak ini, oh nih hendak lah kawinnya mangguk ini kan hendaknya woi. Tapi amun lelaki yang kayak ini, oh abah nenek aja nenek laki jangan kawinnya bangguk ini aja nah itu hendak lagi laki dah kita tahu Tuhannya. Jadi emang kayak itu di tafsirnya tadi dinya bila kebebinian kayak ininya bila ditanya akunnya anak kawin lah hendaknya ini nah bila bebinian akun laki akunnya kayak ini nah ini nah nenek laki itu akun hajanya tuh. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita udah masuk bulan Sa'ban, boleh. Insya Allah, ada lagi kita masuk bulan Ramadan. Jadi persiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita masuk kepada bulan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan bu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bergembira dengan kegembiraan yang sebenarnya keikhlasan karena Allah, karena datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan
Man fariha bi dhuhri Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala niran. Siapa orang yang bergembira hatinya karena di bulan Ramadan kita dapat beribadah sebanyak-banyaknya, diberi Allah kesempatan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kegembiraan karena datangnya bulan Ramadan ini, kegembiraan itulah yang membuat kita gembira. Maka insya Allah kegembiraan yang karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan kita dari pedih dan siksanya api neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi untuk siksa yang masih siksa orang meninggalkan salat, nanti insya Allah di lain tempat di episode yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan selanjutnya pembacaan buat Sampaikan sekalian tadi ya. Kita tutup bicara kita supaya kita senantiasa dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir pada tempat ini, baik di rumah maupun di tempat yang kita sediakan ini, mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala niyatina bi'amali salih wa natubul silah wa salam ila hadratin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa abaihi sayyidillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmataka wal maghfirata wal ni'mata wa sab'ata li al-hansar majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal ni'mata wa sabata li jami'il qubur abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بسكرة الموت ونزات من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اختم لنا حسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فرج الحمد يا قصر الغد يا من عباد يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء رحمة ويدافع البلاء رحيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر وسوء المختلفة والشدائد والمهم ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاض خاصة من بلد المسلمين آمين إنك على كل شيء قدير آمين يا الله. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تقبل الله منكم.